Langit pagi di desa kecil itu dipenuhi kabut, seolah mencerminkan hati Aminah yang berat meninggalkan keluarganya. Di teras rumah, Ahmad, suaminya, berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. "Hati-hati di sana, Minah," katanya pelan, suaranya bergetar menahan emosi. Aminah tersenyum samar, berusaha menyembunyikan air mata yang menggenang. Ia menggenggam tangan Ahmad erat untuk terakhir kalinya. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar? Kepergian Aminah ke Dubai bukanlah pilihan mudah. Kemiskinan yang mencekik keluarganya memaksanya meninggalkan suami dan anak sematawayangnya, Faris, yang baru berusia 5 tahun. Aminah tahu, tanpa uang yang cukup, Faris tidak akan pernah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, membayangkan hidup jauh dari mereka membuat dadanya sesak. Sebuah perasaan bersalah mulai mengintai, meskipun langkah kakinya terus berjalan menuju bus yang akan membawanya ke bandara. Di dalam bus, Aminah memandangi sawah-sawah hijau yang bergulir di sepanjang jalan. Ia mencoba mengingat setiap detail kampung halamannya, seolah itu adalah perpisahan terakhir. Suara tawa Faris dan panggilan lembut Ahmad terus terngiang di pikirannya. Aminah menggenggam selembar foto kecil keluarganya, menatapnya dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan kembali. Aku akan membawa kebahagiaan untuk kalian." Setibanya di bandara, perasaan Aminah bercampur aduk. Hiruk-pikuk orang-orang yang membawa koper besar membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Ia bertemu dengan agen tenaga kerja yang akan membantunya berangkat. Agen itu berbicara dengan nada cepat, seolah waktu adalah musuh. Aminah hanya bisa mengangguk, meski sebagian besar kata-kata itu terdengar asing. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tangan orang lain. Perjalanan udara ke Dubai terasa seperti mimpi yang aneh bagi Aminah. Ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di atas awan, meninggalkan Indonesia yang penuh kenangan. Pemandangan dari jendela pesawat tidak membuatnya tenang, justru semakin memperkuat rasa kehilangan. Apa yang menantinya di Dubai? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Ketika pesawat mendarat di Dubai, mata Aminah terbelalak melihat kemegahan kota itu. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, lampu-lampu neon berkilauan seperti berlian. Namun, keindahan itu tidak mampu mengusir rasa takut di hatinya. Ia sadar, ini adalah dunia yang sangat berbeda dari desanya. Tempat di mana ia hanyalah seorang pekerja kecil tanpa suara dan tanpa kekuasaan. Setelah melalui pemeriksaan imigrasi yang panjang dan melelahkan, Aminah akhirnya dijemput oleh seorang sopir yang dikirim oleh majikannya, Harun. Mobil mewah yang membawanya terasa seperti sangkar emas. Aminah duduk di kursi belakang dengan gelisah, meremas tas kecilnya. Ia membayangkan wajah majikannya, apakah mereka akan memperlakukannya dengan baik? Apakah mereka akan menghormatinya sebagai manusia? Atau, seperti cerita-cerita horor yang ia dengar, akan ada penderitaan yang menunggu? Sampai di depan rumah mewah keluarga Harun, Aminah menatap gerbang besar yang terbuka perlahan. Di balik gerbang itu, berdiri sebuah rumah megah dengan lampu-lampu yang bersinar seperti istana. Tapi bagi Aminah, istana ini terasa dingin dan asing. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku tersesat di tempat ini." Langkah pertamanya di negeri orang dimulai dengan doa, meski ia tidak tahu bahwa doa itu akan diuji oleh takdir yang kejam. Aminah berdiri kikuk di depan pintu rumah megah itu, ditemani sopir yang hanya berbicara dalam bahasa Arab yang tidak ia mengerti. Pintu besar terbuka, memperlihatkan seorang wanita anggun dengan wajah dingin, Laila, istri Harun. Tatapannya tajam, seolah langsung menilai Aminah dari kepala hingga kaki. "Ikuti aku," katanya singkat dalam bahasa Inggris yang kaku. Aminah hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa gentarnya. Rumah itu lebih besar daripada apapun yang pernah dibayangkan Aminah. Ruang tamu dipenuhi lampu kristal, sofa empuk, dan lantai marmer yang berkilauan. Namun, keindahan itu tidak membuatnya merasa nyaman. Aminah merasa seperti berada di tempat yang bukan miliknya, di mana setiap sudut mengingatkannya bahwa ia hanyalah seorang pembantu. Laila memperlihatkan kamarnya, sebuah ruangan kecil di dekat dapur. Tidak ada jendela, hanya kasur sempit dan lemari kayu usang. Sejak hari pertama, Aminah bekerja tanpa henti. Setiap pagi, ia harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menjaga anak-anak Harun yang nakal dan sulit diatur. Laila hampir tidak pernah mengucapkan terima kasih, bahkan sering memarahi Aminah untuk kesalahan kecil.
Kamu tidak membersihkan meja dengan benar. Bentaknya suatu hari, sementara Aminah hanya bisa menunduk, menahan air mata. Namun, di tengah tekanan itu, ada satu sosok yang berbeda, Harun, majikannya. Pria itu selalu bersikap ramah, bahkan kadang tersenyum lembut saat melihat Aminah bekerja. "Kamu pasti lelah," katanya suatu hari ketika melihat Aminah menggendong anak bungsu mereka yang menangis. "Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu aku." Kata-kata itu terasa seperti oase di tengah gurun, membuat Aminah merasa sedikit dihargai. Namun, perhatian Harun perlahan mulai terasa aneh. Ia sering mengamati Aminah dari jauh, bahkan kadang sengaja menghampirinya di dapur untuk berbicara. "Kamu dari Indonesia?" "Iya, saya pernah ke sana untuk bisnis." "Negaramu indah," katanya dengan nada ramah yang membuat Aminah bingung. Ia tidak tahu apakah ini sekadar keramahan biasa, atau ada sesuatu yang lebih. Sementara itu, Laila semakin sering marah-marah tanpa alasan. Ia menuntut segalanya harus sempurna, dari makanan hingga kebersihan rumah. Aminah mulai merasa kelelahan, baik fisik maupun mental. Di malam hari, ia hanya bisa menatap foto keluarganya yang ia sembunyikan di bawah bantal. "Untuk kalian, aku harus bertahan," bisiknya pada dirinya sendiri, meski air matanya terus mengalir. Hingga suatu malam, ketika Laila dan anak-anak sedang keluar, Aminah menemukan dirinya sendirian di dapur bersama Harun. Pria itu duduk di meja, memandanginya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu bekerja terlalu keras," katanya pelan, kemudian mendekat. Aminah merasa jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu dalam sikap Harun yang tidak biasa, tetapi ia terlalu takut untuk mengatakan apa-apa. Saat itu, Aminah menyadari bahwa hidupnya di rumah ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Bukan hanya karena pekerjaan yang berat atau sikap Laila yang dingin, tetapi juga karena kehadiran Harun yang mulai menciptakan perasaan ganjil di hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi sebuah firasat buruk terus menghantui pikirannya. Di bawah kemewahan rumah itu, ada sesuatu yang gelap dan berbahaya menunggunya. Hari-hari berlalu, dan perhatian Harun pada Aminah semakin sulit diabaikan. Aminah mencoba menutup mata dan fokus pada pekerjaannya, tetapi kehadiran pria itu selalu terasa dekat, bahkan ketika ia tidak ada di ruangan. Harun sering muncul tiba-tiba di tempat-tempat di mana Aminah sedang bekerja, dari dapur hingga taman belakang. "Kamu harus istirahat," katanya suatu hari, menyerahkan segelas air dingin. Aminah menerimanya dengan tangan gemetar, merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak berani menolaknya. Laila, yang sering sibuk dengan acara sosial dan pertemuan bisnis, hampir tidak menyadari intensitas baru dalam interaksi suaminya dengan Aminah. Namun, Aminah merasa setiap langkahnya diperhatikan. Suatu malam, ketika ia selesai mencuci piring, Harun tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Aminah, kamu berbeda," katanya dengan nada lembut. Kata-kata itu menggema di telinga Aminah, membuatnya tak bisa tidur malam itu. Di satu sisi, Aminah merasakan rasa takut yang mendalam. Ia tahu, sebagai pekerja, ia tidak memiliki kuasa untuk menolak atau melawan. Namun, ada juga perasaan asing yang merayap di hatinya, perasaan yang tidak ingin ia akui. Keramahan Harun terasa seperti penghiburan di tengah kehidupan yang penuh tekanan, tetapi ia tahu bahwa membiarkannya terus berlanjut hanya akan membawa bencana. Harun tidak berhenti di situ. Ia mulai memberikan perhatian yang lebih mencolok. Hadiah kecil seperti scarf sutra atau parfum mewah tiba-tiba muncul di kamar Aminah, ditemani catatan singkat bertuliskan, "Kamu pantas mendapatkan ini." Aminah merasa tercekik oleh rasa bersalah setiap kali melihat hadiah itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mengembalikan hadiah itu mungkin akan membuat Harun marah, tetapi menerimanya membuat ia merasa mengkhianati suaminya, Ahmad, yang setia menunggunya di desa. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika keluarga Harun mengadakan pesta besar di rumah mereka. Semua tamu sibuk menikmati makanan dan musik, sementara Aminah bekerja tanpa henti di dapur. Ketika ia mencoba mengambil napas sejenak di taman belakang, Harun tiba-tiba muncul di depannya. "Kenapa kamu selalu menghindariku?" tanyanya dengan nada lembut namun mendesak. Aminah terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku hanya seorang pembantu, Tuan," katanya pelan, matanya menatap lantai. Namun, Harun mendekat, meraih tangan Aminah. "Kamu lebih dari itu," bisiknya. Aminah terkejut, rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu.
Ia segera menarik tangannya dan berlari kembali ke dapur, meninggalkan Harun berdiri sendirian di taman. Di kamarnya malam itu, Aminah menangis tanpa suara, memohon pada Tuhan agar memberinya kekuatan untuk menghindari godaan ini. Namun, doa-doanya tidak menghentikan Harun. Hari-hari berikutnya, pria itu semakin berani. Ia mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Aminah, bahkan di depan Laila. Aminah merasa semakin tertekan, tetapi ia tidak tahu kepada siapa harus meminta bantuan. Pulang ke Indonesia bukanlah pilihan, keluarganya bergantung pada uang yang ia kirimkan setiap bulan. Sementara itu, kehadiran Harun terus menghantuinya, seperti bayangan yang tidak bisa ia hindari. Aminah tahu, jika ini terus berlanjut, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Di satu sisi, ia ingin tetap setia pada suaminya dan menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Di sisi lain, tekanan dari Harun dan kesepian yang ia rasakan di negeri orang membuat pertahanannya semakin rapuh. Aminah merasa seperti berada di ujung jurang, menunggu angin kencang yang akan mendorongnya jatuh ke dalam kehancuran. Malam itu terlalu sunyi, bahkan suara jarum jam di kamar kecil Aminah terdengar seperti dentuman. Ia duduk di tepi kasur, menggenggam foto Ahmad dan Faris yang mulai lusuh. Hatinya berat, ia memikirkan keluarganya di desa, kehangatan pelukan Faris dan senyum lembut Ahmad. Namun, bayangan Harun terus mengusik pikirannya, seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aminah memejamkan mata, mencoba mengusir perasaan yang terus menyiksanya, tetapi suara ketukan di pintu membuyarkan semuanya. Aminah membuka pintu dengan hati-hati. Di baliknya berdiri Harun, mengenakan pakaian santai yang membuatnya terlihat lebih manusiawi daripada seorang majikan yang sering tampak berwibawa. "Aku perlu bicara," katanya singkat, suaranya pelan namun tegas. Aminah ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk dan membiarkannya masuk. Di dalam kamar sempit itu, Harun tampak begitu besar, memenuhi setiap sudut ruangan. "Aminah," kata Harun, memecah keheningan. "Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan." Kata-katanya membuat Aminah terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, kepalanya berputar-putar antara rasa takut, bingung, dan sesuatu yang tidak ingin ia akui, keinginan untuk didengar, untuk diakui. Harun mendekat, matanya memohon. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli. Sangat peduli." Aminah mencoba menjauh, tapi tubuhnya terasa berat. "Tuan, tolong jangan lakukan ini," katanya dengan suara yang nyaris pecah. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus menghentikan ini sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Harun yang membuatnya lemah. Sebuah kelembutan yang selama ini ia rindukan, jauh dari kerasnya kehidupan di negeri asing ini. Malam itu, batas yang seharusnya tidak dilanggar akhirnya runtuh. Aminah menyerah pada perasaan yang ia tahu tidak seharusnya ada. Hubungan terlarang itu terjadi begitu cepat, namun meninggalkan bekas yang mendalam di hati keduanya. Setelah semuanya usai, Aminah hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa telah menghancurkan semuanya, harga dirinya, kesetiaan kepada Ahmad, dan bahkan harapannya untuk hidup yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aminah mulai merasa takut setiap kali bertemu Laila. Ia merasa bahwa setiap tatapan dingin majikannya adalah sebuah kecurigaan, meskipun Laila belum mengetahui apa yang terjadi. Sementara itu, Harun semakin sering mencari kesempatan untuk bersama Aminah. Ia berjanji akan melindunginya, akan membuat segalanya baik-baik saja. Tetapi Aminah tahu, tidak ada yang baik dari dosa sebesar ini. Di malam-malam yang sepi, Aminah berdoa dengan air mata bercucuran. Ia memohon ampun kepada Tuhan, memohon petunjuk untuk keluar dari situasi ini. Namun, perasaan bersalah terus menghantuinya, seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi Ahmad jika rahasia ini terbongkar. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup dengan beban ini di pundaknya. Namun, di balik semua rasa bersalah itu, ada sesuatu yang lebih buruk yang mengintai. Aminah mulai merasa mual setiap pagi, tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya semakin kacau. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya kelelahan. Tetapi di sudut hatinya, ia tahu apa yang mungkin terjadi. Dan jika firasatnya benar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Aminah terbangun dengan rasa mual yang menyiksa. Ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan seluruh isi perutnya. Tubuhnya lemas,
keringat dingin membasahi wajahnya. Ini bukan pertama kalinya ia merasakan hal ini dalam beberapa minggu terakhir, tetapi kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengingat hitungan bulan. Ketakutan mulai menjalar dalam pikirannya seperti racun. Sepanjang hari itu, Aminah bekerja dengan tubuh yang lunglai. Setiap gerakan terasa berat, sementara pikirannya sibuk mencari jawaban. Di waktu istirahat, ia nekat mencari tahu lebih jauh. Dengan uang sisa yang ia simpan, Aminah membeli alat tes kehamilan di toko kecil di dekat rumah majikannya. Malam itu, di kamar kecilnya, ia melakukan tes dengan perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Ketika dua garis merah muncul di alat itu, dunia Aminah terasa runtuh. Aminah duduk terpaku, memandangi alat tes di tangannya. Tangisnya pecah, tetapi ia menahan suaranya agar tidak terdengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu jawabannya, namun sulit baginya menerima kenyataan itu. Bayangan Ahmad dan Faris semakin menghantuinya. Wajah Ahmad, penuh harapan saat melepasnya pergi, kini muncul dengan tatapan penuh kekecewaan. Aminah merasa telah mengkhianati seluruh hidupnya. Esok harinya, dengan hati yang berat, Aminah memutuskan untuk mengungkapkan kabar itu kepada Harun. Ia menunggu hingga Laila dan anak-anak pergi, meninggalkan rumah hanya dengan dirinya dan Harun. Saat pria itu duduk di ruang kerjanya, Aminah memberanikan diri mengetuk pintu. "Tuan, saya perlu bicara," katanya dengan suara bergetar. Harun mengangkat wajahnya, tampak terkejut melihat ekspresi Aminah yang pucat. Ketika Aminah mengungkapkan bahwa ia hamil, wajah Harun berubah drastis. Awalnya, ia terdiam, seolah mencoba mencerna kabar itu. Namun, perlahan, ekspresinya berubah menjadi panik. "Ini tidak mungkin," katanya dengan nada berbisik, seperti takut jika ada yang mendengar. "Aminah, kamu harus pastikan tidak ada yang tahu. Jangan pernah katakan ini pada siapapun, terutama Laila." Kata-katanya terdengar seperti perintah, bukan dukungan yang Aminah harapkan. "Tapi ini anakmu," Aminah memprotes dengan suara yang penuh emosi. Ia berharap Harun akan menunjukkan tanggung jawab, tetapi tanggapannya justru membuat hati Aminah semakin hancur. "Kamu tidak mengerti. Jika Laila tahu, atau jika orang lain tahu, hidupku akan hancur. Dan kamu juga," kata Harun dengan nada penuh ancaman. Kata-kata itu menghantam Aminah seperti palu. Ia merasa tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga dipermalukan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Aminah. Ia harus menyembunyikan kehamilannya dari semua orang, termasuk Laila yang semakin curiga dengan tingkah lakunya. Sementara itu, Harun semakin menjauh, jarang berbicara dengannya, seolah ingin menghapus jejak apapun yang pernah terjadi di antara mereka. Aminah merasa sendirian, terjebak di negeri asing dengan rahasia besar yang terus menggerogoti jiwanya. Di malam-malam yang sunyi, Aminah hanya bisa menangis, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Namun, ia tahu tidak ada jalan kembali. Rahimnya kini membawa bukti kesalahannya, sebuah kenyataan yang tidak bisa ia hapus. Dalam kesendiriannya, Aminah mulai menyadari bahwa ia harus menghadapi semuanya sendirian. Tetapi bagaimana ia bisa melakukannya? Bagaimana ia bisa bertahan dengan beban yang begitu berat ini? Aminah duduk di tepi tempat tidurnya, meremas kain selimut dengan tangan yang gemetar. Perutnya yang mulai membuncit menjadi saksi bisu dari rahasia besar yang ia simpan. Waktu terus berlalu, tetapi ketakutannya tidak pernah surut. Setiap kali Laila memanggilnya, Aminah merasa nyawanya melayang. Ia takut kecurigaan Laila akan berubah menjadi kebenaran yang terbongkar. Namun, lebih dari itu, ia takut akan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Harun semakin jarang muncul di depannya. Pria itu tampak seperti orang asing, menghindari kontak mata, dan berbicara hanya ketika benar-benar diperlukan. Aminah merasa dikhianati oleh seseorang yang pernah ia pikir peduli padanya. Dalam kesendiriannya, ia mulai membenci dirinya sendiri. Ia teringat wajah Ahmad, suaminya, yang selalu lembut dan penuh kasih. "Apa yang telah aku lakukan?" gumamnya dengan suara bergetar. Ketakutan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Aminah mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya semakin lemah. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Namun, di tengah kerapuhan itu, bayi yang tumbuh di dalam rahimnya mulai memberikan tanda-tanda kehidupan. Setiap kali ia merasakan gerakan kecil itu, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Di satu sisi,
ia merasa takut dan malu. Di sisi lain, ia merasa ada harapan baru yang hadir di tengah kegelapan. Pada suatu malam yang dingin, Aminah akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada Ahmad. Surat itu ia tulis dengan tangan gemetar, air matanya menetes di atas kertas. Dalam surat itu, ia mengungkapkan segalanya, kesalahan yang ia perbuat, kehamilannya, dan rasa bersalah yang tak terhingga kepada Ahmad dan Faris. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal, tulisnya. Namun, surat itu tidak pernah ia kirim. Ia takut akan konsekuensinya. Hari-hari berikutnya, Aminah mulai memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri. Ia tahu, jika Laila mengetahui kehamilannya, ia akan diusir atau bahkan dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, melarikan diri dari Dubai bukanlah hal yang mudah. Paspor dan dokumen lainnya berada di tangan majikan, dan ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli tiket pulang. Aminah merasa terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Suatu sore, saat Aminah sedang membersihkan ruang tamu, Laila tiba-tiba masuk. Tatapannya tajam, seperti sedang mencari sesuatu. "Kamu terlihat berbeda," katanya, matanya memperhatikan Aminah dari atas hingga bawah. Aminah merasa darahnya berhenti mengalir. Ia mencoba tersenyum, tetapi tubuhnya gemetar. "Tidak, Nyonya, saya baik-baik saja," jawabnya dengan suara serak. Namun, Laila tampak tidak puas. Ia mendekat, mengamati Aminah dengan lebih seksama. Setelah Laila pergi, Aminah berlari ke kamarnya, tubuhnya lemas. Ia tahu waktunya hampir habis. Rahasia ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Harun, yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, justru semakin menjauh. Aminah merasa benar-benar sendirian. Dalam keputusasaan, ia berdoa lebih keras dari sebelumnya, memohon keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang semakin dekat. Namun, di balik kesendirian itu, Aminah mulai merasakan sesuatu yang baru, sebuah keberanian yang tumbuh perlahan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Jika ia tidak bertindak, semuanya akan berakhir lebih buruk. Aminah mulai merencanakan langkah berikutnya, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Ia harus melindungi dirinya dan anak yang ada di dalam kandungannya, apapun yang terjadi. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih tegang daripada biasanya. Laila tampak gelisah, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan telepon di tangannya. Aminah, yang sedang membersihkan lantai, mencoba menghindari tatapan majikannya. Namun, rasa cemas yang terus ia rasakan selama ini seolah mencapai puncaknya. "Aminah, kesini," panggil Laila dengan nada dingin. Aminah berdiri perlahan, kepalanya tertunduk, dan mendekati wanita itu. "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," kata Laila, tatapannya menusuk. "Kenapa tubuhmu terlihat berubah? Kamu sakit?" Aminah terkejut, darahnya terasa berhenti mengalir. Ia mencoba menjawab, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. "Tidak, Nyonya, saya hanya kelelahan," jawabnya dengan suara serak. Namun, Laila tidak puas. "Aku tidak bodoh, Aminah. Ada sesuatu yang kau sembunyikan," tegasnya. Ketegangan itu pecah ketika Laila mendekatkan tubuhnya ke Aminah, mencoba mengintip sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar. Tiba-tiba, tangannya menyentuh perut Aminah yang mulai membesar. Tatapan Laila berubah, matanya melebar penuh keterkejutan. "Kau hamil?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Aminah terdiam, air matanya mulai mengalir. Ia tahu, tidak ada gunanya lagi berbohong. Laila mundur selangkah, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia temukan. "Siapa ayahnya?" tanyanya dengan nada bergetar. Aminah tetap terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin menjawab, tetapi keheningannya sudah memberikan jawaban yang cukup jelas. Laila menatapnya tajam, dan saat itu, seperti petir di siang bolong, Laila menyadari kebenarannya. "Harun!" teriaknya. Tidak lama kemudian, Harun muncul dari lantai atas, wajahnya tampak bingung mendengar keributan itu. "Ada apa ini?" tanyanya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, Laila berbalik dan menatapnya dengan penuh amarah. "Jangan berani-berani berpura-pura. Ini anakmu, bukan?" Harun terdiam, wajahnya pucat pasi. "Laila, aku bisa jelaskan," katanya, tetapi suaranya terdengar begitu lemah. Laila tidak memberikan kesempatan bagi Harun untuk berbicara. Ia mengarahkan kemarahannya kepada Aminah, berteriak tentang pengkhianatan dan dosa yang telah dilakukan.
Aminah hanya bisa menangis, tidak mampu membela diri. Kau menghancurkan keluargaku, teriak Laila, air matanya mengalir deras. Ia memerintahkan Aminah untuk segera pergi dari rumah itu. Kau tidak pantas berada di sini. Harun mencoba menenangkan Laila, tetapi usahanya sia-sia. Wanita itu sudah kehilangan kendali. Kau akan membayar untuk ini, Harun, katanya sebelum berlari ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Harun berdiri di tengah ruangan, tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Ia menatap Aminah dengan wajah penuh penyesalan. Aku akan mengurus semuanya. Jangan takut, katanya pelan. Namun, bagi Aminah, kata-kata itu tidak lagi berarti. Ia tahu bahwa hidupnya di rumah itu sudah berakhir. Dengan hati yang hancur, ia kembali ke kamarnya dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus melindungi anak yang ada di dalam kandungannya, apapun yang terjadi. Dengan langkah berat, Aminah meninggalkan rumah megah itu, membawa serta rahasia, rasa bersalah, dan kehidupan baru yang menantinya di luar sana. Malam menyelimuti kota Dubai saat Aminah melangkah keluar dari rumah megah itu, membawa sebuah koper kecil yang berisi seluruh hidupnya. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi rasa takut dan kesedihan yang menghantui jauh lebih menyakitkan. Ia merasa seperti seorang pelarian, melarikan diri dari dosa dan kenyataan yang terlalu pahit untuk dihadapi. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa ia harus bertahan, demi anak yang sedang tumbuh di dalam kandungannya. Aminah berjalan tanpa arah di jalanan yang diterangi lampu-lampu kota. Ia tidak memiliki tempat tujuan, tidak memiliki siapapun untuk dimintai tolong. Ia hanya memiliki sedikit uang yang tersimpan dalam dompetnya, cukup untuk beberapa hari ke depan. Dalam keputusasaan, ia berhenti di sebuah taman kecil, duduk di bangku kayu, dan membiarkan air matanya mengalir. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Bisiknya dalam doa. Di tengah keputusasaan itu, Aminah teringat pada temannya, Siti, seorang TKW lain yang pernah ia temui di masjid. Siti pernah berkata bahwa jika Aminah membutuhkan bantuan, ia selalu bisa mencarinya. Dengan harapan yang samar, Aminah mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi Siti. Setelah beberapa nada dering, suara lembut namun prihatin terdengar di ujung telepon. Aminah, ada apa? Kenapa suaramu terdengar seperti ini? Aminah tidak mampu menahan tangisnya saat menjelaskan situasinya. Siti, yang terkejut mendengar cerita itu, langsung menawarkan bantuan. Datanglah ke tempatku. Aku tinggal di apartemen kecil, tapi kamu bisa tinggal sementara di sini. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Aminah mencatat alamat Siti dan segera menuju ke sana menggunakan taksi. Perjalanan itu terasa panjang, dengan pikirannya terus-menerus dipenuhi rasa bersalah, ketakutan, dan sedikit harapan. Ketika tiba di apartemen sederhana Siti, Aminah disambut dengan pelukan hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Siti, yang lebih tua dan berpengalaman, mendengarkan cerita Aminah dengan penuh perhatian. Kamu memang telah melakukan kesalahan besar, Aminah, kata Siti dengan suara lembut. Tapi kamu tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang dosa. Kamu harus mulai memikirkan masa depanmu dan anakmu. Siti menyarankan Aminah untuk mencari perlindungan di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di sana, mereka bisa membantumu pulang ke Indonesia. Kamu tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, situasimu terlalu berisiko. Aminah merasa bimbang. Ia ingin pulang, tetapi ia juga takut menghadapi Ahmad dan keluarganya. Bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya? Akankah mereka menerima dirinya kembali? Sementara itu, Harun mencoba menghubungi Aminah. Pria itu meninggalkan pesan suara yang penuh dengan janji untuk membantunya dan melindungi anak mereka. Tetapi bagi Aminah, semua janji itu terasa kosong. Ia sudah cukup menderita karena hubungan terlarang itu, dan ia tahu bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Dengan hati yang berat, Aminah memutuskan untuk tidak menjawab panggilan Harun. Di hari-hari berikutnya, Aminah mulai mempersiapkan diri untuk melaporkan situasinya ke KBRI. Dengan bantuan Siti, ia mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Aminah tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tidak hanya harus meninggalkan Dubai, tetapi juga menghadapi dosa dan masa lalu yang terus menghantuinya. Namun, di tengah rasa takut itu, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk memulai hidup baru, untuk dirinya dan anak yang akan segera lahir. Pagi itu,
Aminah duduk di meja kecil yang ada di apartemen Siti, menatap surat-surat yang ada di depannya. Salah satunya adalah surat permohonan untuk pulang ke Indonesia yang harus ia ajukan ke KBRI. Ia menggenggam pena dengan tangan yang gemetar, memikirkan setiap kata yang akan ia tulis. Setiap kalimat terasa begitu berat, seperti beban yang tak pernah selesai. Ia menulis dengan hati yang hancur, mengungkapkan apa yang terjadi, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Siti, yang duduk di sebelahnya, memperhatikan dengan cemas. "Kamu yakin ini yang terbaik, Aminah? Pergi ke Indonesia mungkin memberi sedikit kelegaan, tetapi masalahmu tidak akan hilang begitu saja," ujar Siti dengan lembut. Aminah menundukkan kepala, mencoba menghapus air mata yang mulai jatuh. "Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan, Siti. Aku merasa semuanya sudah berakhir. Tapi mungkin kembali ke rumah, mencari sedikit kedamaian, bisa memberi aku kekuatan." Aminah mengirimkan surat itu ke KBRI dengan sedikit harapan, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memikirkan Ahmad, suaminya, yang mungkin sudah mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana ia bisa menghadapinya? Apakah Ahmad akan memaafkannya setelah semua yang telah ia lakukan? Rasa bersalah menghantuinya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus tinggal di Dubai dengan beban ini. Hari-hari berlalu, dan Aminah merasa semakin tidak tenang. Terkadang, Harun menghubunginya dengan pesan atau panggilan, mencoba meyakinkannya untuk tidak pergi. "Aku akan mengurus semuanya. Kita bisa mulai lagi, Aminah. Aku akan melindungimu," kata Harun dalam salah satu pesan suara yang ia kirimkan. Namun, bagi Aminah, suara itu hanya menjadi pengingat akan kesalahan yang lebih besar. Ia tidak lagi bisa mempercayai pria itu. Siti terus mendukung Aminah, membantunya menyiapkan segala sesuatu untuk kepulangannya. Namun, di balik dukungannya, Aminah tahu bahwa Siti juga merasa khawatir. "Aminah, apakah kamu sudah siap dengan kemungkinan yang ada di Indonesia? Keluargamu mungkin akan marah, atau bahkan merasa malu dengan apa yang terjadi," ujar Siti dengan penuh perhatian. Aminah hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Pada suatu malam, Aminah menerima panggilan dari KBRI. Mereka memberitahu bahwa proses kepulangannya akan segera diproses. Sebuah perasaan campur aduk muncul, antara lega dan ketakutan. Ia merasa sedikit lega, tetapi juga khawatir tentang masa depannya. Apakah ia akan diterima kembali di kampung halamannya? Apakah ia akan bisa menghadapi keluarga dan teman-temannya yang mungkin sudah mendengar tentang segala yang telah terjadi? Saat tiba waktu untuk pergi, Aminah merasa seolah dunia menjadi lebih gelap. Ia meninggalkan apartemen Siti dengan koper kecil yang berisi pakaian dan harapan yang rapuh. Siti mengantar Aminah ke bandara, memberikan pelukan terakhir yang hangat. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Aminah. Ingat, Tuhan tidak akan meninggalkanmu," kata Siti dengan suara lembut. Aminah hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya terasa kosong. Di dalam pesawat, Aminah menatap keluar jendela. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kembali ke Indonesia. Semua yang ia miliki sekarang adalah harapan bahwa ia bisa menemukan jalan menuju pengampunan dari dirinya sendiri, dan mungkin, dari orang-orang yang ia cintai. Tapi satu hal yang ia tahu pasti adalah bahwa ia tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, meskipun ia tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Pesawat yang membawa Aminah akhirnya mendarat di tanah airnya, Indonesia, setelah perjalanan panjang yang penuh perasaan campur aduk. Begitu pintu pesawat terbuka, udara tropis menyambutnya dengan kehangatan yang berbeda dari udara dingin Dubai. Namun, meskipun fisiknya berada di tanah kelahirannya, hatinya masih terasa terasing. Aminah merasa asing di tanah yang semestinya penuh kenyamanan dan kenangan. Ia tahu, kembali bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Di luar terminal, sebuah taksi menunggu untuk membawanya pulang. Sebelum naik, Aminah menyempatkan diri untuk menghubungi rumahnya, berharap ada sedikit kelegaan dari suara Ahmad atau keluarganya. Namun, telepon yang ia hubungi tak kunjung dijawab. Sebuah rasa cemas kembali menghantui. Ia tahu bahwa kedatangannya mungkin tidak akan disambut dengan tangan terbuka. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Setibanya di rumah, Aminah mendapati rumah itu sepi,
hanya ada beberapa tetangga yang tampak saling berbicara di luar. Ia berjalan masuk dengan hati yang berdebar, menyapa beberapa orang yang mengenalnya. Namun, semua mata tertuju padanya. Ada bisik-bisik yang terdengar, dan Aminah tahu apa yang mereka bicarakan. Rasa malu dan ketakutan kembali merayap ke dalam dirinya. Ia berjalan menuju kamar, berharap bisa menemukan sedikit kedamaian. Tak lama kemudian, Ahmad pulang. Pria itu tampak kelelahan, namun ketika melihat Aminah, ekspresinya berubah. Ia terdiam di ambang pintu, seolah masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Aminah, apa yang terjadi?" tanyanya pelan, suara serak seperti menahan emosi yang besar. Aminah tidak bisa menjawab seketika. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia berlari menuju Ahmad dan memeluknya erat, merasa seolah-olah ia akan kehilangan segalanya. "Maafkan aku, Ahmad. Aku sangat menyesal," isaknya. Ahmad berdiri tegak, tubuhnya kaku, tetapi ia tidak menarik diri. Aku tidak tahu harus berkata apa, Aminah. Apa yang terjadi di sana?" tanyanya, suaranya penuh kebingungannya. Aminah mengangkat wajahnya dan menatap matanya. Aku hamil, Ahmad. Itu anak Harun. Aku berselingkuh dengan majikan di Dubai," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Ahmad terdiam panjang, seperti tidak tahu bagaimana merespons kata-kata yang begitu sulit dan menyakitkan. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Aminah? Kamu tahu betapa sakitnya aku mendengarnya?" tanyanya dengan nada yang penuh amarah dan kesedihan. Aminah hanya bisa mengangguk. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu bagaimana bisa begitu bodoh. Tapi aku menyesal, Ahmad. Aku hanya ingin kembali ke rumah, kembali ke keluarga kita." Sesaat, suasana di dalam kamar itu begitu sunyi. Ahmad tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dengan kepala tertunduk, seolah mencerna segalanya. Aminah menatapnya, menunggu kata-kata dari pria yang selama ini ia cintai. Akhirnya, setelah waktu yang terasa sangat lama, Ahmad mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Aminah. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Aminah merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia tahu bahwa waktu tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Ia telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bersama Ahmad selama bertahun-tahun. Namun, ia masih berharap, sebuah harapan kecil, bahwa mungkin, meskipun sangat sulit, mereka bisa memperbaiki semuanya. Ia tahu ini bukan akhir, tetapi sebuah awal baru yang penuh dengan luka dan penyesalan.
Langit senja di desa kecil Jawa Timur mengiringi keberangkatan Salma. Angin sore terasa berat, seolah ikut merasakan kesedihan yang membebani hati gadis berusia 23 tahun itu. Ia menatap wajah ibunya yang tua dan lelah, serta adik-adiknya yang masih kecil, tak mampu menyembunyikan tangis yang ia tahan sejak pagi. Dengan suara serak, ibunya berkata, "Hati-hati di sana, nak. Jangan lupa berdoa, dan pulanglah saat sudah cukup." Kata-kata itu bagai duri yang menusuk dada Salma. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya demi dirinya, tetapi demi keluarga yang ia cintai lebih dari apapun. Di dalam bus menuju bandara, Salma memandang keluar jendela dengan mata yang berkaca-kaca. Ia teringat perjuangannya selama berbulan-bulan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Seorang agen tenaga kerja menjanjikan gaji besar sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Namun, ia juga mendengar cerita-cerita seram tentang nasib pekerja migran yang tidak selalu baik. Apa aku akan selamat? Apa aku bisa bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Namun, tekadnya bulat, ia harus membantu ibunya melunasi utang dan menyekolahkan adik-adiknya. Sesampainya di bandara, Salma merasa seperti ikan kecil yang dilempar ke lautan luas. Keramaian, suara pengumuman, dan wajah-wajah asing membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Di antara sekumpulan wanita yang juga akan bekerja ke luar negeri, Salma mendengar gumaman tentang ketakutan dan harapan yang serupa. Seorang wanita yang lebih tua memegang tangan Salma dan berkata, "Jangan takut, nak. Tuhan akan menjaga kita." Kata-kata itu memberi sedikit kehangatan di tengah kegelisahan yang menggulung. Perjalanan udara selama berjam-jam terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Salma tidak terbiasa dengan pesawat terbang, dan setiap guncangan membuatnya memegang erat kursinya. Ia mencoba mengingat wajah keluarganya untuk menguatkan hati. Namun, saat pesawat mendarat di Riyadh, kenyataan baru yang asing menyambutnya dengan keheningan yang mencekam. Di Bandara Riyadh, Salma dijemput oleh seorang lelaki berwajah dingin, sopir dari keluarga Al-Rashid. "Ikut saya," katanya singkat tanpa senyum. Salma mengangguk patuh, merasa seperti boneka yang digiring tanpa pilihan. Sepanjang perjalanan menuju rumah majikannya, ia memandang kota besar yang gemerlap, bertolak belakang dengan kehidupannya di desa. Namun, gemerlap itu tidak memberikan kehangatan, hanya menciptakan jarak yang semakin besar antara dirinya dan tanah kelahirannya. Rumah keluarga Al-Rashid muncul seperti istana di tengah gurun. Bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang luas membuat Salma merasa kecil. Ketika pintu besar terbuka, seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian mewah menyambutnya dengan tatapan tajam. "Ini pembantu baru?" tanyanya tanpa basa-basi. Salma hanya mampu menundukkan kepala sambil mengangguk. Wanita itu langsung memberikan serangkaian instruksi dengan nada yang dingin, tanpa memberi waktu bagi Salma untuk bernapas. Malam pertamanya di rumah itu penuh dengan air mata. Di sebuah kamar kecil di belakang dapur, Salma duduk memeluk lutut di atas ranjang tipis. Ia merindukan keluarganya, rumahnya, dan suara jangkrik yang biasa menemaninya tidur. Namun, di balik kesedihannya, ia bertekad untuk bertahan. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri. "Demi ibu dan adik-adikku." Meski diliputi ketakutan dan kesendirian, Salma tidak kehilangan harapan. Ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari rencana Tuhan. Di tanah yang asing ini, ia tahu bahwa perjuangan barunya telah dimulai. Apapun yang akan terjadi, ia harus bertahan, meskipun ia belum tahu bahwa takdir akan membawanya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama Salma di rumah keluarga Al-Rashid berjalan seperti dalam kabut. Ia bangun sebelum matahari terbit dan bekerja hingga larut malam, memastikan semua yang diperintahkan majikannya terlaksana dengan sempurna. Namun, setiap langkahnya terasa berat. Nyonya besar Al-Rashid, yang bernama Laila, memandang Salma dengan tatapan dingin, seolah-olah ia hanyalah sebuah alat yang tidak memiliki perasaan. "Lakukan ini, cepat," perintahnya seringkali disertai dengan nada tinggi yang menusuk hati. Di tengah tekanan itu, Salma mulai mengenal anggota keluarga lainnya. Ada Sarah, putri sulung keluarga yang manja dan seringkali bersikap kasar terhadap para pekerja. "Jangan sentuh barang-barangku dengan tanganmu yang kotor," ujarnya dengan nada meremehkan. Namun, Salma tetap menahan diri, menundukkan kepala, dan melakukan pekerjaannya tanpa membalas. Di balik penghinaan itu, Salma menyimpan tekadnya, ia tidak akan membiarkan rasa sakit hati menghancurkan tujuannya. Suatu pagi,
Saat Salma membersihkan ruang tamu yang megah, ia mendengar langkah kaki yang berat. Ketika ia menoleh, seorang pria tinggi dan berwibawa berdiri di pintu. Wajahnya tampak dingin, dengan sorot mata tajam yang membuat Salma gugup. "Siapa ini?" tanyanya dengan nada tegas. "Itu adalah Khalid Al-Rashid, putra tunggal keluarga yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Eropa." Salma menundukkan kepala, suaranya hampir tidak terdengar saat ia menjawab, "Saya Salma, pembantu baru, Tuan." Khalid hanya mengangguk singkat, lalu berlalu tanpa sepatah kata lagi. Pertemuan pertama itu membuat Salma merasa terintimidasi. Khalid memiliki aura yang berbeda, kekuasaan dan kekayaan tampak melekat padanya seperti mantel yang tak terlihat. Namun, ia juga menyimpan rasa penasaran. Di balik sorot matanya yang dingin, Salma merasa ada sesuatu yang sulit dijangkau, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Hari-hari berlalu, dan Salma semakin memahami dinamika keluarga itu. Khalid jarang berbicara, tetapi setiap kehadirannya membawa keheningan yang penuh tekanan. Ia sering menghabiskan waktu di ruang kerja, membahas bisnis tambang minyak keluarga yang bernilai miliaran dolar. Suatu sore, saat Salma mengantarkan teh ke ruang kerja, ia mendengar Khalid berbicara di telepon dengan nada marah. "Aku tidak peduli berapa biayanya, aku ingin proyek itu selesai minggu ini," teriaknya. Ketika ia menyadari keberadaan Salma, tatapannya melunak, meski hanya sesaat. "Terima kasih," katanya singkat, sebelum kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Namun, tidak semua anggota keluarga bersikap dingin terhadap Salma. Fatimah, putri bungsu keluarga yang baru berusia 8 tahun, sering mendekatinya. "Kak Salma, ajari aku lagu dari negerimu," pintanya suatu hari dengan mata berbinar. Salma tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia tiba di rumah itu. Hubungannya dengan Fatimah menjadi pelipur lara di tengah tekanan yang ia hadapi. Meski Salma berusaha menjalani hidupnya dengan tenang, masalah baru muncul ketika salah satu pekerja lain, seorang wanita dari Filipina, dipulangkan secara tiba-tiba. "Dia tidak cukup baik," kata Nyonya Laila tanpa penjelasan lebih lanjut. Kejadian itu membuat Salma ketakutan. Ia sadar bahwa posisinya rapuh, satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan pekerjaan dan harapan keluarganya. Di tengah tekanan dan ketakutan itu, Salma mulai belajar untuk bertahan lebih keras. Ia berdoa setiap malam, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk terus melangkah. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Khalid akan mengubah hidupnya, perlahan tetapi pasti, membawa lika-liku takdir yang akan menguji hati dan keberaniannya. Hari itu, matahari menyengat gurun pasir dengan ganasnya. Salma tengah menyapu halaman belakang yang luas, tempat keluarga Al-Rashid sering mengadakan pesta. Tangannya yang lelah terus bergerak, meskipun punggungnya terasa seperti hendak patah. Ia tahu, jika pekerjaannya tidak selesai tepat waktu, Nyonya Laila tidak akan segan memarahinya di depan para pekerja lain. Namun, di tengah kesibukan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi, sebuah suara berat memanggil namanya. "Salma." Suara itu terdengar tegas dan sedikit dingin. Ketika ia menoleh, Khalid berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung, menunjukkan otot lengannya yang kekar. Ia tampak berbeda dari biasanya, lebih santai namun tetap memancarkan wibawa. Salma tergagap, menundukkan kepala, dan menjawab dengan suara gemetar, "Ya, Tuan." Khalid mengamati Salma sejenak, lalu berkata, "Aku melihatmu bekerja terlalu keras. Kau sudah makan?" Pertanyaan itu membuat Salma terkejut. Tidak pernah ada anggota keluarga yang memedulikan kondisi para pekerja rumah tangga, apalagi bertanya soal makanan. Salma hanya mengangguk kecil, meski kenyataannya ia belum sempat makan sejak pagi. Khalid menghela napas, melirik sekeliling, dan berkata, "Istirahatlah sejenak. Aku tidak ingin ada pekerja pingsan di rumah ini." Ucapannya terdengar datar, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Salma merasa bahwa itu bukan sekadar perintah, melainkan perhatian yang tulus. Setelah Khalid pergi, Salma mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikiran tentang kejadian itu terus menghantui benaknya. Mengapa seorang pria seperti Khalid, yang selalu tampak dingin dan tidak peduli, tiba-tiba menanyakan keadaannya? Ia merasa bingung sekaligus cemas, takut kalau perhatian itu akan menimbulkan masalah dengan Nyonya Laila atau anggota keluarga lainnya. Malam harinya, ketika Salma sedang menyiapkan makan malam di dapur, Khalid kembali muncul. Kali ini, ia membawa tumpukan dokumen dan duduk di meja dekat dapur. "Aku butuh kopi," katanya singkat.
Salma mengangguk, cepat-cepat membuatkan kopi tanpa sepatah kata. Namun, saat ia menyerahkan cangkir itu, Khalid berkata pelan, "Terima kasih, Salma." Hanya 2 kata, tetapi cukup untuk membuat jantung Salma berdebar. Hari-hari berikutnya, Khalid semakin sering muncul di tempat-tempat yang tak biasa. Kadang ia duduk di ruang tamu saat Salma sedang membersihkan, kadang ia berbicara singkat dengannya saat melewati dapur. Tidak ada yang mencolok, tetapi setiap interaksi kecil itu terasa meninggalkan jejak dalam hati Salma. Di sisi lain, Salma merasa ketakutan, jika ada yang salah paham, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Suatu sore, ketika Salma sedang menyapu halaman depan, ia melihat Khalid berbicara dengan beberapa tamu penting. Dari kejauhan, ia memperhatikan bagaimana Khalid menunjukkan ketegasan dan kecerdasan yang luar biasa. Namun, tiba-tiba pandangan mereka bertemu. Khalid tersenyum kecil, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Salma cepat-cepat menunduk, merasa pipinya memanas. Namun, perhatian Khalid tidak luput dari mata Sarah, saudara perempuannya. "Kenapa kakakku sering berbicara denganmu?" tanya Sarah dengan nada sinis saat mereka bertemu di dapur. Salma, yang merasa terpojok, hanya bisa terdiam. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa perhatian Khalid kepadanya tidak hanya membawa kebahagiaan kecil, tetapi juga ancaman besar. Perubahan kecil itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang dunia Salma dan keluarga Al-Rashid. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Khalid di sekitar Salma semakin sering terasa, meski tidak selalu disadari oleh orang lain. Setiap kali ia muncul di dapur atau halaman belakang, jantung Salma berdegup kencang. Ia mencoba membuang rasa itu jauh-jauh, bagaimana mungkin seorang pewaris keluarga Al-Rashid bisa tertarik pada seorang pembantu seperti dirinya. Namun, perasaan itu semakin sulit ia sangkal setiap kali Khalid memberinya perhatian kecil, seperti menanyakan apakah ia sudah makan atau menyuruhnya beristirahat. Suatu malam, ketika Salma sedang membersihkan ruang makan, Khalid masuk tanpa peringatan. Ia tampak lelah, dasinya longgar, dan wajahnya menunjukkan keletihan setelah seharian bekerja. "Salma," katanya pelan, membuat gadis itu segera berdiri tegak. "Duduklah sebentar, aku ingin berbicara." Salma tertegun. Duduk di hadapan majikan, itu hal yang tidak pernah terpikirkan. Namun, tatapan Khalid begitu lembut sehingga ia akhirnya menurut. "Kenapa kau datang ke sini, bekerja di tempat seperti ini?" tanya Khalid, nada suaranya berbeda dari biasanya, seperti benar-benar ingin tahu. Salma terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Untuk keluarga saya, Tuan. Ibu saya sakit, dan adik-adik saya butuh biaya sekolah." Jawaban itu membuat Khalid terdiam, matanya tampak merenung. "Kau mengorbankan segalanya untuk mereka," gumamnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dalam percakapan singkat itu, Khalid merasa ada sesuatu dalam diri Salma yang berbeda, ketulusan dan kekuatan yang jarang ia temui di lingkaran orang-orang kaya di sekitarnya. Namun, perhatian Khalid terhadap Salma mulai menarik perhatian orang lain di rumah itu. Suatu siang, Nyonya Laila memanggil Salma ke ruang tamu. "Aku tidak suka bagaimana kau melibatkan dirimu terlalu dekat dengan Khalid," katanya dengan nada tajam. "Ingat tempatmu, kau hanyalah pembantu. Jangan berpikir kau bisa lebih dari itu." Kata-kata itu menghantam Salma seperti tamparan keras. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang ingin mengalir. Khalid, yang mendengar kejadian itu dari salah satu pelayan lain, marah besar. Ia menemui ibunya di ruang kerja, suaranya keras dan penuh emosi. "Apa yang kau katakan pada Salma? Dia tidak melakukan apa-apa selain bekerja keras untuk keluarga ini," teriaknya. Nyonya Laila menatap putranya dengan dingin. "Kau tidak mengerti, Khalid. Perempuan seperti dia tidak pantas berada di dekatmu. Jika kau terus seperti ini, kau akan menghancurkan reputasi keluarga kita." Perdebatan itu berakhir tanpa solusi, tetapi Khalid semakin yakin bahwa ia harus melindungi Salma, apapun risikonya. Sementara itu, Salma mulai merasa terjebak. Ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaannya terhadap Khalid semakin dalam, tetapi ia tahu betapa mustahilnya hubungan itu. Setiap malam, ia berdoa memohon kekuatan untuk menjaga jarak, tetapi setiap kali Khalid menatapnya dengan sorot mata yang lembut, pertahanannya goyah. "Aku tidak boleh jatuh cinta," bisiknya pada dirinya sendiri, meski hatinya berkata sebaliknya. Suatu sore, ketika Salma sedang menyiram tanaman di taman belakang, Khalid mendekatinya. "Salma,
Katanya dengan suara lembut, aku tahu kau merasa takut. Tapi kau harus tahu, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku ingin kau tetap di sini, di rumah ini. Kata-kata itu membuat Salma menangis untuk pertama kalinya di hadapan Khalid. Tuan, saya hanya seorang pembantu. Saya tidak pantas. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Khalid menatapnya dengan tegas. Kau pantas untuk dihormati, Salma. Jangan biarkan siapapun membuatmu berpikir sebaliknya. Dalam keheningan sore itu, sesuatu yang dalam dan tak terucap tumbuh di antara mereka. Namun, mereka tahu bahwa jalan di depan penuh duri. Perbedaan status, tekanan keluarga, dan pandangan masyarakat adalah tembok besar yang harus mereka hadapi. Tapi di hati mereka, sebuah harapan kecil mulai tumbuh, menguatkan tekad mereka untuk melawan takdir yang seolah memisahkan mereka. Hari itu, rumah keluarga Al-Rashid dipenuhi tamu penting. Sebuah acara makan malam mewah diadakan untuk membahas proyek besar perusahaan tambang minyak mereka. Salma, seperti biasa, sibuk di dapur, membantu menyiapkan hidangan dan memastikan segala sesuatunya sempurna. Namun, perasaan cemas tak henti-hentinya menghantui pikirannya. Ia tahu, Sarah dan Nyonya Laila semakin memperhatikan gerak-geriknya, seolah mencari kesalahan untuk menjatuhkannya. Saat Salma membawa nampan minuman ke ruang tamu, ia mendapati Khalid sedang berbicara dengan beberapa tamu. Pandangan mereka bertemu sesaat, dan Khalid tersenyum tipis, senyum yang hanya ditujukan untuknya. Namun, senyum itu tidak luput dari perhatian Sarah. Ketika Salma kembali ke dapur, Sarah mengikutinya dengan langkah cepat. Kau pikir kau siapa? Tanya Sarah tajam, wajahnya penuh amarah. Kau hanyalah pembantu di rumah ini. Jangan bermimpi terlalu tinggi, Salma. Salma terkejut, tetapi ia tidak menjawab. Ia tahu melawan hanya akan membuat situasi semakin buruk. Namun, Sarah tidak puas. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar para pelayan lain, ia melanjutkan, aku akan memastikan kau keluar dari rumah ini. Kau tidak pantas berada di sini, apalagi menarik perhatian kakakku. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Salma. Malam itu, setelah tamu-tamu pergi, Salma dipanggil oleh Nyonya Laila. Apa yang kau lakukan dengan Khalid? Tanya Laila dengan nada dingin. Salma merasa tubuhnya membeku. Saya tidak melakukan apa-apa, Nyonya. Saya hanya bekerja sesuai tugas saya, jawabnya dengan suara bergetar. Tetapi Nyonya Laila tidak percaya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang terjadi. Jika aku melihatmu mendekati Khalid lagi, aku akan mengirimmu pulang tanpa bayaran. Ancaman itu membuat Salma merasa seperti langit runtuh. Khalid mengetahui insiden itu dari salah satu pelayan yang setia padanya. Malam itu, ia menemui ibunya di ruang kerja. Berhenti memperlakukan Salma seperti itu, katanya tegas. Dia tidak bersalah, dan kau tidak berhak menghancurkan hidupnya hanya karena prasangka. Nyonya Laila menatap putranya dengan penuh kemarahan. Khalid, kau tidak mengerti. Hubungan seperti ini akan menghancurkan reputasi keluarga kita. Kau harus berpikir dengan kepala, bukan hati. Tetapi Khalid tidak mundur. Aku tidak peduli apa kata dunia. Salma adalah bagian dari hidupku sekarang, dan aku akan melindunginya. Namun, tekad Khalid tidak menghentikan konflik di dalam rumah. Sarah semakin sering menyindir Salma di depan para pekerja lain. Lihat dia, berpikir bisa menjadi nyonya rumah ini, katanya suatu kali sambil tertawa sinis. Meski kata-kata itu menyakitkan, Salma tetap menundukkan kepala dan fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin memberi alasan bagi keluarga itu untuk memecatnya. Di tengah tekanan itu, Khalid mencoba memberikan dukungan kepada Salma. Suatu malam, ia menemui Salma di taman belakang, tempat ia sering menenangkan diri. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu, katanya dengan suara lembut. Salma, yang hampir putus asa, hanya bisa menatapnya dengan air mata menggenang. Tuan, saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan lebih lama. Khalid menggenggam tangannya dengan lembut. Kau tidak sendiri, Salma. Aku di sini untukmu. Namun, kata-kata itu hanya membuat Salma semakin takut. Ia tahu bahwa perasaan mereka tidak hanya melibatkan dua hati, tetapi juga pertaruhan besar yang akan mengubah hidup mereka. Di tengah kekacauan itu, Salma mulai bertanya-tanya, apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan dunia yang terus-menerus mencoba memisahkan mereka. Keesokan harinya, suasana rumah keluarga Al-Rashid semakin tegang. Nyonya Laila memutuskan untuk mengambil tindakan drastis setelah melihat Khalid semakin sering menunjukkan perhatian kepada Salma.
Ia memanggil seorang tamu istimewa, Yasmin, putri seorang pengusaha minyak terkemuka yang sudah lama ia rencanakan untuk menjadi istri Khalid. Yasmin adalah perempuan yang sempurna dalam segala hal menurut standar keluarga Al-Rashid, berpendidikan, anggun, dan berasal dari keluarga terpandang. Ketika Yasmin tiba, Salma, yang sedang membersihkan ruang tamu, hanya bisa memandang. Dari balik pintu, Yasmin terlihat begitu menawan dalam balutan gaun mahal, senyumnya memancarkan kepercayaan diri. Salma tahu kehadiran Yasmin bukan kebetulan. Ia merasakan dadanya sesak, tetapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali bekerja. Namun, hati kecilnya tidak bisa menutupi rasa sakit yang mulai menggerogoti dirinya. Sore harinya, Khalid dipanggil oleh ibunya untuk bertemu dengan Yasmin. "Khalid, ini Yasmin. Aku yakin kau ingat dia. Kalian dulu sering bermain bersama saat kecil," kata Nyonya Laila dengan nada ramah yang dibuat-buat. Khalid, yang sudah memahami maksud ibunya, hanya tersenyum singkat. "Tentu, Bu. Senang bertemu lagi, Yasmin," katanya sopan, tetapi tatapannya kosong. Yasmin mencoba memulai percakapan, tetapi Khalid tampak tidak tertarik, pikirannya terus melayang kepada Salma. Namun, rencana Nyonya Laila tidak berhenti di situ. Ia sengaja meminta Yasmin untuk tinggal beberapa hari di rumah mereka, berharap kedekatan itu akan membuat Khalid berubah pikiran. Yasmin, yang tidak mengetahui perasaan Khalid terhadap Salma, menerima tawaran itu dengan senang hati. Bagi Yasmin, Khalid adalah pria sempurna, pewaris kekayaan besar, tampan, dan cerdas. Ia tidak menyadari bahwa hatinya sudah dimiliki oleh orang lain. Sementara itu, Salma merasa semakin tertekan. Yasmin sering berada di sekitar Khalid, dan meski Khalid tampak tidak tertarik, keberadaan perempuan itu membuat Salma merasa seperti orang asing di tempat yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia mulai mempertimbangkan untuk pergi, meninggalkan rumah itu sebelum situasinya menjadi semakin rumit. Tetapi ia tahu, jika ia pergi, keluarganya akan kehilangan sumber penghidupan yang sangat penting. Suatu malam, Khalid menemui Salma di dapur, matanya penuh dengan kekhawatiran. "Salma, aku tahu apa yang sedang ibuku lakukan. Aku tidak akan membiarkan dia memaksakan apapun padaku," katanya tegas. Salma, yang sudah kelelahan secara emosional, hanya bisa menunduk. "Tuan, mungkin ini yang terbaik. Anda dan saya berasal dari dunia yang berbeda. Yasmin adalah pilihan yang tepat untuk Anda." Kata-kata itu membuat Khalid marah. "Berhenti mengatakan itu, Salma. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin kau." Percakapan mereka tidak luput dari perhatian Sarah, yang secara diam-diam mendengar dari balik pintu. Keesokan paginya, Sarah melaporkan semuanya kepada ibunya. Khalid benar-benar sudah kehilangan akal. Dia bahkan berbicara kepada Salma seperti seorang kekasih. Nyonya Laila semakin marah, dan ia memutuskan untuk menghadapi Khalid secara langsung. Ketika Khalid dipanggil ke ruang kerja ibunya, ketegangan memuncak. "Khalid, aku sudah cukup sabar. Kau harus memilih, keluarga atau pembantu itu. Jika kau memilih Salma, kau akan kehilangan segalanya, nama baik, kekayaan, dan posisimu di perusahaan." Ancaman itu membuat Khalid terdiam. Ia mencintai Salma, tetapi ia juga tahu betapa besar tanggung jawabnya terhadap keluarga dan bisnis mereka. Dalam diam, Khalid mulai menyadari bahwa pilihannya tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menentukan nasib Salma. Konflik ini menjadi titik balik bagi Khalid dan Salma. Mereka tahu bahwa cinta mereka sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Di tengah tekanan keluarga dan perbedaan status yang begitu mencolok, mereka harus memutuskan, apakah mereka cukup kuat untuk melawan dunia, atau harus menyerah pada kenyataan pahit yang memisahkan mereka. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah keluarga Al-Rashid. Salma tidak lagi bisa bekerja dengan tenang. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap interaksinya dengan Khalid menjadi bahan pembicaraan. Yasmin, yang mulai menyadari perubahan sikap Khalid, mendekati Salma suatu sore di dapur. "Kau tahu, bukan, bahwa Khalid adalah milikku," katanya dengan senyum yang dipaksakan. "Aku tidak tahu apa yang dia lihat darimu, tapi aku akan memastikan kau tidak menjadi penghalang." Kata-kata itu menusuk hati Salma, tetapi ia hanya membungkukkan badan dan menjawab singkat, "Saya tidak pernah berniat menghalangi siapapun, Nona." Namun, ancaman Yasmin hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Malam itu,
Nyonya Laila mengumpulkan seluruh keluarga di ruang makan. Dengan nada penuh wibawa, ia mengumumkan, Khalid dan Yasmin akan bertunangan bulan depan. Pernyataan itu membuat Khalid terkejut. "Ibu, aku tidak pernah setuju dengan ini." Sergahnya, wajahnya memerah oleh amarah. Nyonya Laila tetap tenang. "Kau tidak punya pilihan, Khalid. Ini untuk keluarga kita, kau harus menjalankan tanggung jawabmu." Salma, yang mendengar pengumuman itu dari para pelayan, merasa seperti seluruh dunia runtuh. Ia tahu bahwa cinta antara dirinya dan Khalid sudah menjadi mimpi yang mustahil. Malam itu, ia menulis surat pengunduran diri, menyatakan niatnya untuk pergi secepat mungkin. "Tuan Khalid adalah pria yang baik, tetapi saya tidak ingin menjadi alasan kehancuran keluarga ini," tulisnya dengan air mata yang jatuh di atas kertas. Ia meletakkan surat itu di kamar Khalid sebelum pergi ke kamar tidurnya. Ketika Khalid menemukan surat itu, ia merasa marah sekaligus hancur. Ia langsung pergi mencari Salma di tengah malam, menemukan gadis itu duduk di taman belakang, menatap langit dengan mata yang masih basah. "Kenapa kau ingin pergi?" tanyanya, nadanya penuh emosi. Salma menatapnya dengan tatapan lelah. "Tuan, ini sudah cukup. Anda harus melanjutkan hidup Anda tanpa saya. Kehadiran saya hanya akan membuat segalanya lebih sulit untuk Anda." Khalid tidak bisa menerima jawaban itu. "Salma, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan ibu atau siapapun. Jika kau pergi, aku akan kehilangan segalanya." Tetapi Salma, meski hatinya ingin mempercayai kata-kata itu, tahu bahwa cinta mereka tidak cukup untuk melawan dunia. "Tuan, cinta tidak bisa menghapus semua perbedaan yang ada di antara kita. Saya hanya ingin Anda bahagia, meskipun itu berarti saya harus pergi." Ketika pagi tiba, Salma sudah mengemas barang-barangnya. Ia memutuskan untuk pergi sebelum keluarga Al-Rashid bangun, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat Khalid berdiri di depan pintu keluar. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi," katanya tegas. Salma mencoba menghindari tatapannya. "Tuan, ini keputusan saya. Tolong hargai itu." Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Khalid menggenggam tangannya. "Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu," katanya, membuat Salma tertegun. Di saat yang sama, suara keras dari belakang membuat mereka berdua menoleh. Nyonya Laila berdiri di sana, wajahnya penuh kemarahan. "Khalid, apa yang kau pikirkan? Kau mau meninggalkan segalanya demi seorang pembantu?" Khalid menatap ibunya dengan mata penuh tekad. "Ya, Bu, aku lebih memilih hidup sederhana bersama Salma daripada hidup di dunia penuh kebohongan ini." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Nyonya Laila. Namun, di balik kemarahan Nyonya Laila, ada sesuatu yang lain, rasa takut kehilangan putranya. Ia tahu Khalid serius, tetapi ia tidak bisa menerima keputusan itu begitu saja. "Khalid, jika kau pergi, jangan pernah kembali ke rumah ini," katanya dingin. Salma, yang tidak ingin menjadi penyebab perpecahan keluarga, memohon kepada Khalid. "Tuan, tolong dengarkan ibu Anda. Saya tidak bisa membiarkan Anda menghancurkan hidup Anda demi saya." Tetapi Khalid tetap berdiri teguh. "Salma, hidupku hanya berarti jika kau ada di dalamnya." Di tengah ketegangan itu, keputusan besar harus diambil. Khalid dan Salma berdiri di persimpangan jalan, di mana cinta mereka diuji oleh keluarga, status, dan keinginan mereka untuk bersama. Apakah mereka akan melanjutkan perjalanan bersama, ataukah mereka harus menyerah pada tekanan yang begitu besar? Pertaruhan itu semakin nyata, dan nasib keduanya tergantung pada pilihan yang akan mereka buat. Setelah malam penuh ketegangan itu, Salma merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia tahu bahwa hatinya sepenuhnya mencintai Khalid, tetapi ia juga tahu bahwa hubungannya dengan Khalid akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi keluarga Al-Rashid, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak menunggu Khalid lagi. Dengan koper kecil di tangannya, ia meninggalkan rumah keluarga Al-Rashid sebelum fajar menyingsing. Ketika Khalid menyadari bahwa Salma telah pergi, ia merasa seperti kehilangan bagian penting dari dirinya. Ia segera memerintahkan sopirnya untuk mempersiapkan mobil, tapi Nyonya Laila menghadangnya di ruang depan. "Cukup, Khalid," teriaknya. "Dia sudah pergi, dan itu yang terbaik. Kau tidak akan pernah menemukannya." Khalid menatap ibunya dengan penuh kekecewaan. "Ibu tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini, tapi ibu tidak pernah tahu apa yang terbaik untukku." Khalid akhirnya memutuskan untuk mencari Salma sendiri,
meskipun ia tidak tahu kemana arah tujuannya. Ia mengingat cerita Salma tentang keluarganya di sebuah desa kecil di Indonesia. Dengan tekad yang membara, ia memesan penerbangan ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun, termasuk ibunya. Jika aku harus kehilangan segalanya demi Salma, maka aku akan melakukannya, pikirnya. Di sisi lain, Salma kembali ke desanya dengan perasaan campur aduk. Ia disambut oleh ibunya yang sakit dan adik-adiknya yang berlari memeluknya dengan bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak bisa menghapus rasa sakit di hatinya. Setiap malam, ia memikirkan Khalid, membayangkan bagaimana pria itu menghadapi hidup tanpa dirinya. Tetapi Salma tahu, keputusan ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Khalid tiba di desa kecil tempat Salma tinggal. Ia mencari Salma di setiap sudut desa dengan bantuan penduduk setempat. Ketika akhirnya ia menemukan rumah Salma, ia berdiri di depan pintu dengan napas berat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ketukan pintunya membuat Salma terkejut. Ketika ia membuka pintu dan melihat Khalid berdiri di sana, ia merasa seperti dunianya berhenti sejenak. "Khalid, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Salma dengan suara bergetar. Khalid menatapnya dengan mata penuh cinta dan kelelahan. "Aku datang untuk membawamu kembali, Salma. Aku tidak peduli apa yang ibu atau siapapun pikirkan. Aku hanya ingin bersamamu." Salma menatapnya dengan air mata yang mengalir. "Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku hanya akan menghancurkan hidupmu." Khalid menggeleng dengan tegas. "Hidupku sudah hancur tanpa kau, Salma. Aku tidak peduli dengan kekayaan atau status. Aku hanya ingin hidup sederhana bersamamu, dimanapun itu." Kata-kata itu membuat Salma merasa terombang-ambing antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia tahu Khalid tulus, tetapi apakah cinta mereka cukup untuk melawan semua hal yang menghalangi mereka? Di bawah sinar matahari sore di desa kecil itu, Khalid berlutut di depan Salma. "Salma, aku tidak punya apa-apa lagi selain cintaku untukmu. Jika kau menerimaku, kita akan menjalani hidup bersama, apapun rintangannya. Jika kau menolakku, aku akan pergi, tetapi aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu." Salma menutup wajahnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. Di detik itu, ia tahu bahwa cinta mereka adalah segalanya yang ia butuhkan untuk melanjutkan hidup. Sebuah keputusan besar diambil di tengah keheningan desa itu. Salma harus memilih, menerima cinta Khalid meskipun tahu dunia akan menentang mereka, atau membiarkan pria itu pergi untuk selamanya demi kebaikan dirinya sendiri. Jawaban yang akan ia berikan tidak hanya akan mengubah hidup mereka, tetapi juga menantang takdir yang telah memisahkan mereka sejak awal. Salma memandang Khalid yang berlutut di hadapannya, hatinya bergejolak antara kebahagiaan dan ketakutan. Suasana sepi di desa itu hanya terdengar oleh bunyi angin yang berdesir di antara pepohonan. Salma merasa seakan dunia berhenti berputar, dan saat itu ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Air mata yang tergenang di matanya bukan hanya karena kesedihan, tetapi karena kebingungannya dalam memilih jalan yang tepat. "Apa yang harus aku lakukan, Khalid?" kata Salma dengan suara serak, matanya penuh dengan keraguan. Ia menatap pria yang telah berjuang begitu keras untuk mencintainya, tanpa memikirkan status atau latar belakang mereka. Khalid, yang masih berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Salma, aku tidak peduli dengan dunia ini. Aku hanya peduli denganmu. Apapun yang terjadi, aku siap menghadapi semuanya jika kau bersamaku." Salma menghela napas panjang, perasaan terjepit antara cinta yang mendalam dan rasa takut akan akibatnya. "Tapi jika kita bersama, hidupmu akan hancur. Ibumu, saudaramu, bahkan dunia akan menentang kita. Aku tidak ingin menjadi alasan kehancuran hidupmu." Ia terisak, hatinya terasa hancur melihat Khalid, yang begitu tulus mencintainya, begitu penuh dengan harapan. Khalid berdiri dan menarik Salma ke pelukannya, dengan penuh keyakinan. "Aku tidak peduli, Salma. Aku akan memulai hidup baru bersamamu, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Keluargaku, kekayaan, semuanya, jika itu membuat kita bahagia." Salma terdiam, perasaannya semakin kacau. Ia ingin mempercayai kata-kata Khalid, tetapi ketakutannya untuk merusak masa depannya begitu besar. Namun, saat ia menatap mata Khalid yang penuh dengan cinta yang tulus, rasa takut itu mulai memudar. Ia merasa ada secercah harapan, sebuah kemungkinan untuk memulai hidup yang berbeda, hidup yang lebih sederhana namun penuh dengan cinta. "Khalid,
Aku mencintaimu, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan makna. Tapi aku takut kita tidak akan pernah diterima. Khalid tersenyum, meskipun ada kesedihan di balik senyumannya. Tidak ada yang lebih penting bagiku daripada kita berdua, Salma. Kita akan menghadapi dunia bersama. Kau tidak perlu takut lagi. Kata-kata itu seolah memberi kekuatan baru bagi Salma. Ia mengangkat wajahnya, menatap Khalid dengan mata yang penuh keyakinan. Jika kita harus menghadapi dunia, maka kita akan melakukannya bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Khalid meraih tangan Salma, dan mereka berjalan bersama menuju kehidupan yang belum mereka ketahui. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang tak akan pernah pudar. Di balik kesulitan dan tantangan yang akan datang, mereka berdua memilih untuk percaya pada satu sama lain, dan pada kenyataan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Namun, meski kebahagiaan mereka terwujud di hari itu, mereka tahu bahwa pertempuran terbesar masih menanti di depan. Ketika keluarga Al-Rashid mengetahui keputusan Khalid, ketegangan yang lebih besar akan datang. Namun, Salma dan Khalid sudah siap untuk menghadapinya. Di tengah perjalanan yang penuh rintangan itu, mereka akan bersatu, karena bagi mereka, tak ada yang lebih penting daripada cinta yang telah mereka temukan satu sama lain. Kehidupan baru yang mereka mulai bersama tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah keputusan yang tegas untuk bersama, Salma dan Khalid harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang datang dari keluarga Al-Rashid. Khalid tahu bahwa ibunya akan marah besar dan akan mencoba segala cara untuk memisahkan mereka, tetapi ia sudah siap. Ia memilih untuk mengikuti hati nuraninya, meskipun dunia di sekitarnya akan berusaha menghancurkannya. Pada hari pertama mereka kembali ke kota, Khalid membawa Salma ke sebuah rumah sederhana yang jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Rumah itu bukan istana megah, tetapi bagi mereka, itu adalah tempat di mana mereka bisa bebas. Namun, kabar tentang kedatangan mereka cepat menyebar, dan seperti yang sudah diperkirakan, Nyonya Laila tidak tinggal diam. Nyonya Laila datang dengan amarah yang membara, diikuti oleh beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka semua berdiri di depan rumah itu, dengan wajah penuh kebencian dan kecemasan. "Khalid," teriak ibunya, "apa yang telah kau lakukan? Kau telah menodai nama baik keluarga ini. Menikahi seorang pembantu, ini adalah penghinaan." Nyonya Laila berbicara dengan suara yang penuh kebencian, tetapi Khalid tidak gentar. "Kami tidak menikah karena status kami, Bu," jawab Khalid dengan tegas, suaranya penuh keyakinan. "Kami menikah karena cinta, dan itu lebih penting daripada apapun. Aku tidak akan kembali ke kehidupan lama itu hanya untuk memenuhi keinginan kalian." Salma berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapinya. Nyonya Laila, meskipun marah, merasa kehilangan putranya. Ia tahu Khalid tidak akan pernah berubah, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah pikirannya. "Kau akan menyesal, Khalid. Suatu hari, kau akan sadar bahwa keputusanmu ini akan menghancurkan hidupmu," katanya dengan suara serak, sebelum pergi meninggalkan rumah itu dengan pasrah. Kepergian Nyonya Laila meninggalkan keheningan yang panjang di antara mereka. Salma, yang awalnya takut dan cemas, kini merasakan kelegaan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka. Mereka menghadapinya bersama, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka kuat. Di balik segala ancaman dan kecaman, mereka tahu bahwa cinta mereka adalah alasan yang cukup untuk bertahan. Kehidupan mereka mulai membaik seiring berjalannya waktu. Khalid, meskipun harus memulai dari awal tanpa dukungan keluarga, merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia bekerja keras untuk membangun perusahaan baru dengan cara yang lebih adil dan transparan, dan Salma berdiri di sampingnya, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Mereka membuktikan bahwa cinta bisa mengatasi segala rintangan, bahkan yang paling berat sekalipun. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun mereka menghadapi banyak tantangan, cinta mereka tidak pernah pudar. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kemampuan mereka untuk saling memahami dan mendukung. Ketika akhirnya Khalid dan Salma berhasil menciptakan kehidupan yang mereka impikan, mereka tahu bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang berani memilih kebahagiaan meskipun dunia menentang. Di sebuah pagi yang cerah, di rumah sederhana yang telah mereka buat bersama, Khalid memandang Salma dengan penuh cinta. "Ini baru awal, Salma.
Kita telah membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat daripada apapun. Salma tersenyum dengan mata yang penuh kebahagiaan, dan ini adalah kebahagiaan yang kita pilih, Khalid. Tidak ada yang bisa merebutnya dari kita. Mereka berdua berpelukan, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan, mereka berhasil menemukan rumah sejati di hati satu sama lain.